Shalom saudara, Bet Hamidras kita hari ini atau rumah pengajaran kita terambil dari Hakim-Hakim 4 ayat yang pertama sampai dengan 24. Tetapi saya akan membaca dari ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintah demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Seorang nabiah. Saudara, pernah tidak saudara menjumpai seseorang yang berkata, "Tuhan, kalau usaha saya pulih, kalau saya sakit kemudian sembuh, kalau uang saya yang ditipu orang kembali, saya akan bertobat. Dan saya janji akan melayani Tuhan dengan setia." Saudara, pernah tidak saudara mendengar orang yang berkata demikian? Kalau usahanya pulih, sakitnya sembuh, uangnya balik, dia akan bertobat dan setia kepada Allah. Pertanyaannya saudara, menurut Bapak Ibu Saudara, orang yang berkata demikian, apakah benar-benar mengalami pertobatan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa saudara? Karena pertobatan yang sejati lahir dari firman. Bukan karena usaha dipulihkan, sakit disembuhkan, uang dikembalikan, tapi karena mendengar firman Tuhan. Saudaraku, pola yang sama juga terjadi dengan umat Tuhan pada masa hakim-hakim ini. Pasal yang keempat ayat yang pertama, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan umat saudara hanya terjadi ketika masih ada seorang hakim yang memerintah. Namun ketika hakim tersebut mati, maka umat kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan berubah tidak setia. Ketaatan dan kesetiaan mereka hanya karena manusia dan bukan karena Tuhan. Pertobatan mereka hanya karena manusia dan bukan karena firman. Pola ini terus berlanjut saudara. Mereka jatuh dalam dosa, kemudian dihukum, lalu kemudian dibebaskan, hidup damai, kembali jatuh dalam dosa. Begitu seterusnya. Sehingga tidak mengherankan apabila hakim-hakim disebut sebagai zaman kegelapan umat. Zaman kemerosotan rohani dari umat. Dan itu terjadi ketika mereka sudah berada dalam zona yang nyaman dan aman. Saudara, di tengah-tengah zaman kegelapan ini, Allah berulang kali membangkitkan beberapa pemimpin untuk menolong umatnya, untuk mengajar umatnya, untuk mendidik umatnya, saudara. Dan cara Allah menolong umatnya itu sangat unik. Salah satu contohnya adalah apa yang kita baca hari ini, saudara. Zaman itu, seorang wanita dianggap sebagai warga kelas 2 yang bukan hanya bertugas di belakang, tetapi juga tidak memiliki suara ketika memberi kesaksian. Namun firman Tuhan hari ini mengisahkan bagaimana Allah justru memilih dan memakai Deborah, seorang nabi perempuan atau nabiah, untuk menjadi hakim sekaligus ibu bagi orang Israel yang datang mencari pertolongan. Padahal saudara, Deborah adalah seorang perempuan, tidak masuk hitungan matematis manusia. Namun justru Allah memilih Deborah.
sebagai pemimpin rohani bagi umatnya. Deborah peka akan hati Allah. Ia tahu persis waktu pembebasan Tuhan akan segera tiba. Namun saudara, ia tetap sadar bahwa sebagai seorang perempuan, ia memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan perang. Karena itu, ia memanggil Barak untuk memimpin peperangan. Dan saudara, yang sangat tidak terduga, kemenangan yang menuntaskan peperangan ini justru datang bukan dari Barak, tapi dari seorang ibu rumah tangga sederhana yang bernama Yael, istri Heber, orang Keni. Saudara, Yael ini sebagai seorang istri, sebagai ibu rumah tangga, tidak punya kemampuan maupun kecakapan untuk berperang, saudara. Tetapi ternyata dapat membunuh Sisera yang merupakan panglima tentara Yabin yang sangat terkenal. Saudaraku, Allah memakai orang yang tidak terhitung di mata manusia untuk menyatakan pekerjaannya. Allah dapat memakai orang yang dianggap tidak berguna oleh manusia, tapi ternyata berguna di mata Allah. Karena itu saudara, jangan pernah menilai seseorang berdasarkan fisik. Bertobat saudara. Kalau menilai, mengukur seseorang karena fisiknya, karena hitam, dia nggak bisa jadi pemimpin. Karena pendek, dia nggak bisa jadi pemimpin. Karena rambutnya ikal, dia nggak cocok jadi pemimpin. Hari ini bertobat, saudara. Karena Tuhan bisa memakai orang yang kita anggap hitam, yang kita anggap rambutnya ikal, yang kita anggap pendek untuk melayani dia dan untuk menyatakan pekerjaannya. Sebaliknya, kalau saudara yang dipanggil untuk melayani, buka hatimu, saudara. Memang ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak kegentaran. Tapi percayalah bahwa kalau saya dan saudara bersedia, maka Allah akan memperlengkapi kita untuk pekerjaannya. Ingat Deborah, ingat Yael, perempuan yang tidak dipandang, namun Tuhan pilih mereka untuk menjadi pemimpin umat yang membawa kemenangan. Tuhan memberkati. Oh, bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, Bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerahmu, semua karena kemurahanmu, semua karena campur tanganmu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami, ya Tuhan, ampuni kami. Jikalau selama ini kami sering mengukur, sering menilai seseorang berdasarkan fisiknya, berdasarkan tampilan fisiknya. Kalau dia seorang yang hitam, maka dia tidak bisa menjadi pemimpin jemaat. Kalau dia seorang yang pendek, dia tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Kalau dia seorang yang punya rambut yang ikal, dia tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Jadi fisik itu menjadi ukuran daripada kelayakan seseorang. Oh Tuhan, ampuni kami. Karena firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami, Engkau dapat memakai, memanggil dan memilih Deborah dan Yael
Seorang perempuan yang tidak masuk hitungan oleh karena kondisinya, oleh karena statusnya sebagai perempuan. Tapi ternyata Tuhan memakai mereka berdua untuk membawa kemenangan bagi umat Tuhan. Ampuni kami Bapa. Biarlah mulai hari ini kami mengukur segala sesuatunya berdasarkan ukuran iman, berdasarkan ukuran firman, dan berdasarkan ukuran Tuhan, bukan ukuran fisik. Dan jika Engkau memanggil kami untuk pelayanan, biarlah kami membuka hati kami bersedia untuk dibentuk, karena kami percaya Tuhan akan memperlengkapi. Demikian juga secara khusus Bapa, hari ini hamba-Mu berdoa untuk pernikahan saudara kami, saudara Alfian dan saudari Sabrina, yang akan dilangsungkan pada Sabtu 21 Mei 2022. Dan pada Sabtu nanti ini sudah akan dilaksanakan gladi bersih. Kiranya Tuhan menolong di dalam persiapannya, bahkan di dalam pembinaannya. Keluarga muda ini nanti dapat menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga, sehingga menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Segala sesuatu yang diperlukan Tuhan, tolong Tuhan sertai. Karena kami percaya bahwa Engkau akan membuka jalan dengan cara-Mu yang ajaib sampai kepada pernikahan yang suci nanti, Allah yang akan berkarya di situ. Terima kasih Bapa kami semua, biar kami makin bertumbuh di dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.